Ke depan kami akan menyajikan beragam informasi dan fenomena terbaru dari dunia sastra Indonesia dan global. Kita mulai dari sebuah buku yang kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa dan aktivis sosial. Novel Laut Bercerita karya Leila Solihat Chudori yang pertama kali terbit pada tahun 2017 kembali viral di media sosial dan ramai dibicarakan di forum-forum kampus. Novel ini mengangkat kisah tentang aktivis mahasiswa yang hilang pada masa Orde Baru. Dengan narasi yang kuat dan emosional, Laut Bercerita menghadirkan suara-suara yang selama ini bukan. Banyak pembaca mengaku tersentuh karena cerita Biru Laut seolah nyata dan membuka luka sejarah yang masih terasa hingga kini. Di berbagai universitas, novel ini bahkan dijadikan bahan diskusi terbuka untuk membahas pelanggaran HAM dan sejarah reformasi. Berita kedua datang dari rak-rak buku yang penuh keberanian. Sejumlah karya sastra dan non-fiksi diketahui pernah dianggap kontroversial karena isinya menyinggung kebijakan pemerintah atau penguasa tertentu. Beberapa judul yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah Pulau Buru Tetralogi karya Pramodia Anantatur. Kemudian ada esai-esai W.S. Rendra yang mengkritik sistem sosial secara tajam, serta yang seperti sudah diberitakan sebelumnya, novel Laut Bercerita dan beberapa karya Leila Solihat Chudori lainnya. Tak jarang buku-buku ini mengalami pelanggaran, penyitaan, bahkan penulisnya mendapatkan intimidasi. Namun demikian, karya-karya ini justru menjadi bukti bahwa sastra tidak hanya bicara tentang keindahan, tapi juga keberanian, perjuangan, dan suara yang tak bisa. Masih berkaitan dengan keberanian dan berkarya, setiap hari ini mulai dimaknai ulang sebagai media perlawanan sosial. Dari puisi yang dibacakan di demonstrasi hingga cerpen yang viral di platform daring, banyak penulis muda menyuarakan kritik sosial melalui gaya sastra yang segar dan mudah. Komunitas seperti Makna Kata, Pena Kritis, hingga Suara Aksara membuat lomba menulis bertema ketimpangan, kemiskinan, dan kekerasan. Menurut sastrawan Afrizal Mauna, sastra bukan hanya soal estetika, tetapi juga etika dan kebahasaan. Berbeda dari semangat menulis, data terbaru dari UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Rata-rata hanya membaca 1-2 buku dalam setahun. Beberapa penyebabnya antara lain kurangnya akses buku, budaya membaca yang tidak dibiasakan sejak kecil, serta dominasi hiburan digital yang instan dan visual. Namun di sisi lain, muncul berbagai inisiatif kreatif seperti perpustakaan keliling, taman baca mandiri, dan aplikasi literasi digital untuk meningkatkan kegemaran membaca di kalangan generasi muda. Dari kisah perjuangan aktivis hingga suara-suara dari pelosok negeri, sastra tetap bernyawa dan menjadi napas dari dinamika masyarakat kita. Mari kita tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan meresapi setiap kata sebagai jalan menuju empati dan kelembagaan. Saya, Isoli Sefali Jinda, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Sastra dan Kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.